Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung dengan saya Dwi Astuti dari TK Masih Temanggung. Saya Melina Kristiani dari SD Negeri 2 Badran. Dan saya Sri Hartanto dari SMP Negeri 2 Selopampang. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual dengan modul 2.3 dengan tema Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Iya, selamat siang Bu Melina. Selamat siang Bu Tere. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa Bu hari ini Bu. Nah Ibu, sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang produk penilaian hari ini yang Ibu lakukan pada coaching hari ini. Dan coach dan coachee yang akan saya amati nanti itu nilainya sesuai nggak sih dengan produk penilaian yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga si coachee ini memberikan respon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching kali ini? Baik, nanti jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti yaitu reason atau kehadiran penuh. Jadi mendengarkan dengan hati dan juga memberikan pertanyaan yang bobot. Seperti itu. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa yang dari dua tadi yang lebih spesifik yang akan Ibu ingin observasi di hari ini? Mungkin mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot, mungkin lebih spesifik memberikan pertanyaan. Lalu indikator yang gimana sih yang Ibu inginkan dan dalam proses coaching di kali ini? Harapannya ya indikator tadi kan terkait dengan harapan ya Bu ya. Jadi harapannya nanti dengan kegiatan coaching ini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bahkan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Bu, percakapan pra-observasi ini sudah cukup dan silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan harapannya nanti berjalan dengan lancar, dan silakan nanti setelah proses coaching ini kita akan ngobrol lagi setelah selesai. Gitu ya Bu, terima kasih. Terima kasih lagi Bu. Permisi Bu Melina. Ya, permisi juga. Selamat siang Pak. Oh ya, selamat siang Bu. Mohon maaf Bu, ini mengganggu. Ada yang mau saya sampaikan Bu. Saya mau curhat Bu. Oh iya, ada apa nih Pak Harus? Tidak. Sepertinya ada sesuatu yang sangat serius yang ingin Bapak sampaikan kepada saya karena kelihatannya Bapak kok murung sekali hari ini. Iya Bu, ini mohon maaf saya jadi curhat ini Bu. Di kemarin itu saya ditegur sama pengawas Bu terkait dengan pembelajaran saya. Saya itu menggunakan tab, hanya menggunakan tab ketika pembelajaran. Kemudian dapat teguran dari pengawas untuk mengubah supaya lebih baik lagi. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu lebih spesifiknya bagaimana Pak? Apakah tentang proses pembelajarannya atau di bagian mananya? Jadi ceritanya gini Bu, saya itu pembelajaran di kelas seperti biasa, kemudian saya menggunakan tag yang dari kurikulum. Kalau isinya sih sebenarnya sudah sesuai Bu dengan kurikulum. Kemudian cuman dari pengawas itu menghendaki pembelajarannya itu jangan yang textbook saja. Nah gitu, kalau bisa yang lebih variatif katanya. Jadi biar anak tidak monoton dan sebagainya. Oke, lalu bagaimana tanggapan Pak Har terkait kritikan dari pengawas tersebut? Sebenarnya kritikan itu bagi saya bisa dikatakan bagus Bu, karena itu mengingatkan saya di pembelajaran, karena memang cenderung pembelajaran saya kan textbook itu. Kalau dari kemarin saya memakai
buku itu sebagai sumber belajar, satu-satunya sumber belajar, sehingga ya saya apa-apa dari buku itu. Baik, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Kalau selama ini hasil belajar anak-anak bagaimana Pak Tanda? Apakah sudah mencapai target yang diharapkan? Target sih kayaknya belum Bu. Memang mungkin dari pembelajaran itu target misalkan yang maksimal sepertinya belum tercapai. Nah, pernah tidak Bapak itu mengamati mengapa anak-anak itu kok susah sekali menerima materi tugas? Apakah itu juga menjadi permasalahan mereka? Pernah Bu, karena anak itu memang tidak semuanya bisa membaca ternyata Bu. Jadi ada anak yang belum bisa membaca, padahal saya menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar dan cara belajar. Seperti itu ya. Baik, Bapak masih ingat tidak apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Yang berdiferensiasi itu nanti anak tidak cuma satu sumber belajar, kemudian anak juga tidak belajar sendirian gitu ya Bu ya. Yang anak bisa belajar bersama, yang kemudian berkelompok, jadi nanti pembelajarannya tidak individu gitu. Ya, belajar berdiferensiasi itu terkait dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Menurut Pak Hartanto, adakah keterkaitan antara rentang nilai yang besar di kelas Bapak dengan hal tersebut, dengan hal diferensiasi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, saya belum kepikiran sampai jauh itu Ibu ya. Bagusnya mungkin akan saya coba itu dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nanti pembelajaran yang berdiferensiasi akan Bapak coba ya. Sekarang perasaan Bapak nih, tadi sudah curhat dengan saya. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Sedikit lebih enak Bu, karena saya takutnya nanti dari Bapak pengawas itu menyampaikan ke Bu Kepala Sekolah, nanti saya dapat teguran lagi dari Bu Kepala Sekolah secara langsung. Saya curhat ke Ibu, tadinya saya kepikiran takut, dan sekarang lebih agak mendingan. Jadi selama ini Bapak tidak merasa nyaman ya seperti itu ya, kalau ada yang mengganjal seperti itu Bapak merasa tidak nyaman. Lalu ketika Bapak merasa tidak nyaman selama ini itu apa yang membuat merasa tidak nyaman? Kalau ingin cerita. Ya itu Bu, tadi saya nggak enak ketika nanti ada teguran lagi dari kepala sekolah, kemudian saya juga bingung mau cari solusinya bagaimana, terus saya menghadap ke Ibu untuk sharing rasa minta pendapat ke Ibu. Baik, kalau menurut saya jadi dari mas ketakutan Bapak lagi dari hasil supervisi kepala ke pengawas tadi ya Pak, Bapak mungkin bisa mempersiapkan dengan merefleksikan dulu lebih baik. Kemudian jika ditegur oleh kepala sekolah, Bapak juga harus siap untuk menjelaskan permasalahan dari hasil refleksi di Pak Hartanto. Dan pasti juga nanti beliau pengawas kita juga akan mengerti dan akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah Bapak dalam semangat dalam mengajar nantinya. Apa kedepannya ini rencana Pak Hartanto tadi untuk menghadapi kemungkinan itu pengawas kita akan datang lagi ke sekolah? Saya akan mengubah sistem pembelajaran, kayak pembelajaran saya mungkin yang lebih variatif, kemudian yang lebih menyenangkan, yang lebih inovatif, sehingga tidak monoton, anak juga lebih senang. Karena saya rubah, tidak textbook lagi. Baik, Pak Har akan memulainya kapan itu rencana Pak? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan ketika pembelajaran lagi ketemu dengan anak, saya akan ubah itu pembelajaran yang kemarin, kemudian saya akan ubah yang lebih menyenangkan. Terima kasih ya Pak. Saya akan tunggu perubahan dari diri Bapak yang lebih baik lagi.
Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak Kak. Bu Mel, gimana tadi proses coachingnya hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Baik sekali Bu, coaching hari ini tuh berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Oke, syukur ya. Setelah melakukan observasi tadi bersama coach, Bu Mel sebagai coach dan juga coachingnya, ada sedikit pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira apa saja sih yang udah Ibu dapatkan dalam sesi coaching kita terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi selama coaching yang sudah saya lakukan yaitu dengan alur cerita ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Jadi menggali kompetensi coach itu untuk menemukan solusi permasalahannya. Seperti itu. Baik Bu, Ibu udah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Ibu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan juga sudah mengarahkan coaching ini untuk mencari rencana aksi dan juga tindakan untuk coaching ini lakukan gitu. Kemudian juga Ibu berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus pada coaching tersebut, dan di situ Ibu pun juga sudah hadir penuh dan melakukan present terhadap coaching kali ini. Ibu pun juga sudah mendengarkan aktif, dan tadi juga pertanyaan-pertanyaan Ibu tuh juga mengarah ke pertanyaan yang Ibu buat seperti itu, sesuai dengan kata kunci yang tadi coach sampaikan. Nah, satu lagi Bu, yang saya akan tanyakan ke depannya, kira-kira nanti kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching kali ini? Dari coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu ingin terus belajar menjadi coaching yang baik, menjadi seorang coach yang baik, di mana saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mengalami dan memahami alur cerita tadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa Ibu, dan Ibu ingin lebih mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya gitu ya Bu ya. Dan udah keren, udah luar biasa yang Ibu berikan dalam proses coaching kali ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya Ibu, dan Ibu juga diberi kemudahan dalam coaching-coaching selanjutnya. Dan baik Ibu, kita sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Kita juga sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dan alur cerita, dan semakin sukses. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang Bu Melina. Selamat siang Bu Tere, terima kasih.